Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Ruang. Perkenalkan, nama saya Nina Herlina, NIM 19081051124, kelas Matematika 4D IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat peraga kubus, di mana alat peraga kubus ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur kubus. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang konsep dasar kubus, cara pembuatan alat peraga kubus, dan cara penggunaan alat peraga kubus. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah konsep dasar kubus. Kubus adalah sebuah busur sangkar yang dibangun oleh rusuk yang sama panjang dan dilapisi atau diselimuti oleh persegi yang sama besar. Yang kedua adalah cara pembuatan alat peraga. Cara pembuatan alat peraga kubus ini, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, yaitu solasi, penggaris, lem Korea, cutter, gergaji, gunting, abu gosok, bambu sebanyak 12 buah, fiber, tip X, kertas, spidol, pensil, dan golok. Langkah yang pertama, kita ambil bahan yaitu bambu. Nah, setelah itu kita ukur bambunya ini panjangnya 15 cm sebanyak 12 karena rusuknya ada 12. Nah, udah jadi ada 12 ukurannya, nanti kita tinggal dipotong. Langkah yang ketiga adalah potonglah bambu tadi dengan gergaji sebanyak 12 buah. Langkah yang keempat adalah rapihkan bambu yang sudah dipotong tadi dengan menggunakan golok. Selain itu juga bambu tadi ditipis-tipis supaya tidak terlalu tebal. Langkah yang kelima, membuat kerangka kubus dengan bambu yang telah dirapihkan tadi. Dengan cara merangkai satu persatu bambu tadi menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem Korea.
Langkah yang keenam, supaya kerangka kubus yang sudah dirangkai dan dilem tadi kuat, selanjutnya memberikan abu gosok ke sela-sela pengeleman tadi. Langkah yang ketujuh, setelah kerangka kubus tadi jadi, selanjutnya siapkanlah fiber untuk menjadi penutup dari sisi-sisi pada kubus. Ukur fiber sesuai panjang rusuk kubus, yaitu 15 cm, dengan menggunakan penggaris dan garis menggunakan spidol, lalu dipotong menggunakan cutter atau gunting. Langkah ke-8, tempelkan fiber ke kerangka kubus tadi dengan menggunakan lem Korea dan abu gosok supaya kuat. Langkah ke-9, setelah semua sisi ditutupi oleh fiber, selanjutnya berikan solasi pada setiap celah gabungan fiber atau antar sisi pada kerangka kubus supaya rapi dan lebih kuat lagi. Selanjutnya yaitu kita menamai tiap titik sudut pada kubus dengan huruf abjad, yaitu titik A, B, dan seterusnya. Dan akhirnya alat peraga kubus sudah jadi dan siap digunakan. Selanjutnya yaitu cara penggunaan dari alat peraga yang saya buat ini, yaitu salah satunya untuk menyatakan dan menjelaskan tentang unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus itu ada 6. Yang pertama ada sisi, yang kedua ada rusuk, yang ketiga ada titik sudut, yang keempat ada bidang diagonal, yang kelima ada diagonal bidang, dan yang keenam ada bidang diagonal. Yang pertama adalah sisi. Sisi pada kubus ini ada 6. Yang pertama adalah sisi ABEF, kemudian yang kedua ada sisi ADEH, yang ketiga ada sisi CDGH, yang keempat ada sisi BCGF yang ini, kemudian ada sisi ABCD yang ini, kemudian ada sisi EFGH. Yang kedua adalah rusuk pada kubus. Jumlah rusuk pada kubus ada 12 buah. Yang pertama adalah rusuk alas, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Kemudian ada rusuk tegak, yaitu AE,
B, F, ada C, G, dan ada DH. Kemudian ada rusuk atas, yaitu EF, kemudian F, G, kemudian ada GH, kemudian ada EH. Dan unsur yang ketiga ada titik sudut. Jumlah titik sudut pada kubus ini ada 8. Yang pertama adalah titik A, yang kedua titik B, yang ketiga titik E, yang keempat titik F, yang kelima ada titik C, yang keenam ada titik D, yang ketujuh ada titik G, dan yang kedelapan ada titik H. Unsur yang keempat yaitu ada diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus ini ada 4. Yang pertama adalah diagonal ruang dari titik A ke G. Berarti dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas. Kemudian yang kedua adalah diagonal ruang dari titik B ke H, yaitu dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Kemudian yang ketiga ada diagonal ruang dari titik C ke titik E, yaitu dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas. Kemudian yang terakhir ada diagonal ruang DF dari pojok kanan bawah ke pojok dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Kemudian unsur yang kelima pada kubus ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang pada kubus ada 12 buah. Yang pertama ada A, F, kemudian ada B, E, kemudian ada A, H, kemudian ada D, E, kemudian ada C, H, kemudian ada G, D, kemudian ada B, G, kemudian ada F, C, kemudian yang bawah ada A ke C sini, kemudian ada B ke D sini, kemudian yang atas ada E ke titik G sini, dan yang terakhir ada titik F ke titik H. Selanjutnya unsur yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal pada kubus ini jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah A ke C ke G ke E, A, C, G, E. Yang kedua ada B, D, H, F, B, D, H, F. Kemudian yang ketiga ada A, B, G, H, A, B, G, H. Kemudian
Yang keempat ada CDEF. CD EF-nya berarti ke sini. EF. Kemudian yang kelima ada ADGF. A, kemudian ke D ke EF. Kemudian ada BC ke sini. H ke E. Nah, penjelasannya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan tentang alat peraga kubus untuk menentukan unsur-unsur kubus bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.